Sekarang kita baca-baca ini surat 19. Kita mulai dari surat 19 ayat 27 sampai 28. Kita dengarkan. Surah Maryam 2 ayat 27. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan zina." Ya, jadi perhatikan di situ bahwa, ya saya mulai dari bawah. Maryam itu adalah orang tuanya bukan seorang yang berperangai buruk. Orang tuanya, bapaknya Maryam itu pelaku akhlakul karimah, pelaku sifat-sifat terpuji. Kemudian ibunya bukan seorang pezina, ibunya aktif, ya. Jadi ibunya adalah jasadnya, bapaknya adalah power kekuatan yang menggerakkan jasad. Bisa dipahami? Nah, itulah ketika Maryam sudah berangkat ke timur, lalu kemudian diberikan rahmat berupa Isa, lalu kemudian Maryam disuruh kembali kepada kaumnya dengan menggendongnya, ya. Jadi Maryam menggendong Isa, atau Maryam, di dalam diri Maryam itu ada Isa. Ya. Jadi Isa adalah kalimat Allah dihijab oleh Maryam. Ya. Isa, di dalam Isa ada dibungkus oleh Maryam. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lihat tentang Harun ini, surat 20 ayat 24 sampai 35. Surah Taha ayat 24 sampai 35. Pergilah kepada Firaun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat kepada kami, keadaan kami." Ya, jadi Musa minta saudaranya namanya Harun untuk menjadi kekuatannya berbicara kepada Firaun. Karena apa? Karena Musa lidahnya sedang kaku, ya. Lidahnya Musa kaku. Maka dia butuh pengganti lidahnya, namanya Harun. Ya. Isa ketika akan berkata kepada kaumnya, ya, dia menggunakan fasilitas Maryam. Ya. Musa menggunakan fasilitas Harun. Isa menggunakan fasilitas Maryam. Ya. Ada apa ini? Ada apa? Kita baca dulu ayat selanjutnya, surat 28 ayat 34 sampai 35. Ayat 28. Surat ke-28 ayat 34 sampai 35. Al-Qasas 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku,
maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Ya, jadi Musa meminta Harun sebagai kekuatannya. Ya. Jadi Isa sebagai ruh dibungkus oleh Maryam. Maryam itu bermakna jiwa. Ya. Isa sebagai ruh, untuk bisa dinyatakan ruh itu dia harus dihijab oleh Maryam, dikandung oleh Maryam. Nah, Musa sebagai jiwa dia dikandung oleh Harun. Jadi Maryam dengan Harun dua-duanya bermakna perempuan, bermakna wanita, bermakna bungkus. Oke, itulah sehingga di surat 19 tadi dikatakan bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Oke. Jadi realita atau tanda-tanda nyata yang terjadi di muka bumi ini, di dalam sejarah dinyatakan bahwa Maryam dan Harun tidak sejaman. Ya. Sehingga ada yang meneliti sejarah, ya, berdasarkan perkataan Al-Quran ini disebutkan bahwa Maryam dan Harun itu bersaudara, maka muncul kesimpulan bahwa Maryam yang mengandung Isa, lalu Isa dilahirkan, lalu dikatakan Isa itu disalib, Isa itu dianggap sebagai Tuhan, disimpulkan bahwa Isa tidak sama dengan Yesus. Karena apa? Karena meneliti sejarah. Ya, meneliti sejarah. Maryam disebutkan yang melahirkan Isa itu di zamannya Musa. Ya. Nanti akan diperiksa lagi sejarahnya, betul tidak ada di zamannya Musa itu ada saudaranya Harun yang bernama Maryam, lalu kemudian hamil tanpa suami, ya, mengandung anak namanya Isa. Isa itu yang dipertuhankan. Ya. Sampai kapan kita akan menggali sejarah ini? Karena dipahami bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran, sejarahnya tidak benar, tidak tepat. Nah, maka muncullah perkataan-perkataan bahwa sejarah dalam Al-Quran itu mengada-ngada. Itulah kawan-kawan sekalian, saya sampaikan bahwa ya, sebelum peristiwa sejarah terjadi, sebelum Nabi Musa benar-benar ada di muka bumi ini, sebelum bumi ini benar-benar ada, bukan lagi Musanya yang lahir di muka bumi, buminya belum ada, itu Al-Quran sudah ada, sudah tertulis seperti ini keadaan. Tidak pernah berubah. Ya, sudah ditulis dalam Al-Quran bahwa yang namanya Maryam itu adalah saudara perempuannya Harun. Ya, hanya saja ketika Al-Quran diturunkan bentuknya karena diterima oleh orang Arab, maka turunlah dalam bahasa Arab. Sebelum Al-Quran diturunkan, dia tidak berbahasa Arab. Ya, tidak berbahasa Arab. Bahasa Al-Quran sebelum diturunkan adalah bahasa yang diketahui oleh seluruh manusia. Seluruh manusia mengetahuinya.
Itu dia, mungkin itu yang sulit untuk menjelaskan. Karena kita anggap apa ini asumsi, ya ada yang mengatakan halusinasi, halu-haluan, ada yang mengatakan ilmu cocoklogi, ada yang mengatakan ya wajar-wajar saja, seperti itulah kan. Itulah ya, tidak bisa dilarang, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah penilaian orang tentang perkataan ini, ya. Tetapi ada juga yang sabar-sabar saja, dengar-dengar saja, berusaha memahaminya, akhirnya begitu paham, langsung dia bilang cocok, cocok logi jadinya. Jadi kawan-kawan ini kita belajar ilmu cocok logi ini ya. Inilah yang sangat, sampai hari ini mungkin kawan-kawan belum mendapatkan jawaban Maryam dan Harun. Kalau kita yang berpegang kepada Al-Quran ini, ya kita mempertahankan identitas keislaman kita, ya identitas ya, bukan mempertahankan Islam, mempertahankan identitas keislaman kita, ya kita tidak mau selidiki itu kata-kata Maryam itu sebagai saudara perempuan Harun. Jadi memang benar kawan-kawan sekalian ketika ada orang mengatakan mari kita jujur, ya mari kita jujur dengan apa yang ada. Tetapi fakta yang tidak bisa juga ditolak bahwa sejarah itu dihubung-hubungkan dengan berusaha dibenarkan dengan Al-Quran, atau Al-Quran diukur dengan kejadian sejarah. Benar atau tidak dalam Al-Quran diukur dengan sejarah. Nah, itu dia. Makanya kalau diukur dengan sejarah seperti ini, maka fakta akan menunjukkan bahwa ya, Maryam yang mengandung Isa itu di zamannya Musa, bukan yang tahun 1 Masehi lahirnya. Persoalan Maryam dan Harun, Maryam sebagai saudara perempuan Harun, ya dua-duanya itu bermakna wanita, meskipun Harun itu laki-laki. Sebagaimana Fir'aun laki-laki itu dia bermakna wanita. Justru istrinya Fir'aun yang bermakna laki-laki. Justru dia terbalik ya, jadi kata wanita, laki-laki pada diri kita itu mengarah kepada bungkus, ya, pakaian, bungkus. Jadi memang pemaknaan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, itu ya. Bukan jenis kelamin. Ya. Kita ini berpikirnya jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Pada akhirnya ketika kita mengerti tentang nisa, tentang wanita-wanita, ya, tentang wanita, maka seluruh Al-Quran bermakna pada satu diri. Seluruhnya. Kalau kita tidak pahami tentang yang mana laki-laki, yang mana perempuan, kalau kita tidak paham, itu Al-Quran terbagi-bagi ayatnya. Ada ayat yang untuk perempuan, ada ayat untuk laki-laki. Ayat untuk laki-laki misalnya, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, nikahilah perempuan-perempuan lain, 2, 3, atau 4. Nah, itu untuk siapa? Ini untuk laki-laki. Ya, untuk wanita tunggu dulu, nanti cari ayat yang lain kalau wanita. Yang mana ayat tentang wanita? Apabila kamu sedang haid, janganlah kamu melewati masjid. Jadi sangat mengherankan ya, mengherankan kawan-kawan kalau saya katakan bahwa larangan mendekati masjid ketika dalam keadaan haid itu juga berlaku pada saya, dan itu sangat apa ya, petunjuk yang sangat bermanfaat bagi saya. Untuk saya ketika haid, kapankah itu saya haid? Kapan saya haid? Ya. Iya, kode-kode
kode-kode juga itu kalau wanita haid itu artinya ada darah keluar. Darah keluar itu karena tidak sempat dibuahi, ya. Tidak sempat dibuahi, tidak bertemu antara, ya, tidak terjadi penyatuan. Ya. Kalau tidak terjadi penyatuan akan ada darah keluar. Kalau tidak terjadi penyatuan akan ada darah keluar. Makanya harus terjadi penyatuan. Paham begini ya? Harus terjadi penyatuan supaya tidak ada darah keluar. Kalau dia terjadi penyatuan, maka akan mendekati masjid, akan masuk ke dalam masjid. Kalau tidak terjadi penyatuan, maka akan turun ke tempat yang rendah,